dari muda itu karirnya di bidang reserse. Kemudian sekarang diamanati jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Divisi ini nggak sementereng misalnya Bareskrim ya, Jenderal ya, yang di luar sana kok kelihatannya garang, sangar gitu ya, tukang nangkep orang gitu ya, Jenderal ya. Kemudian nggak sementereng juga Korlantas yang katanya yang konon banyak duitnya karena berhubungan dengan lalu lintas. Kemudian juga nggak begitu populer seperti divisi humas yang hampir tiap hari berurusan dengan wartawan, dengan pers ya, Jenderal ya. Nah, sementara latar belakang Anda ini reserse gitu. Anda bisa apa di divisi ini? Silakan. Terima kasih Mas. Jadi tepatnya 360 hari saya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri. Pada saat ditunjuk oleh Bapak Kapolri untuk menduduki posisi Kepala Divisi Propam ini, memang latar belakang karir saya ini 26 tahun di reserse. Kemudian pernah 2 kali menjabat Kapolres di Jawa Tengah. Pada saat masuk memimpin divisi ini, saya kemudian mempelajari dan melihat tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari divisi Propam. Setelah saya analisa, kemudian saya pelajari, saya melihat bahwa justru divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambasador Polri. Kenapa? Karena divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Kemudian divisi Propam ini juga menjadi garda benteng terakhir pencari keadilan. Jadi saya kemudian memberikan penjelasan kepada anggota bahwa divisi Propam ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu? Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan hal-hal yang baik? Nah, dari situlah kemudian saya mengambil beberapa kebijakan di divisi Propam ini. Yang pertama, orang-orang yang masuk ke divisi Propam ini harus memiliki integritas, harus memiliki kompetensi, dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Karena ya tadi, garda terdepan dan benteng terakhir. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan. Mungkin di luar ini belum populer karena kami menangani pelanggaran-pelanggaran internal, tapi justru divisi inilah yang kemudian yang paling depan untuk menjaga citra Polri dan benteng terakhir untuk orang-orang yang mencari keadilan. Nah, dari situlah kemudian saya sampaikan, memberikan semangat, spirit kepada anggota-anggota bahwa kita harus terus bisa menjadi garda terdepan. Kita harus mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran, dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain. Harus bisa memberikan contoh. Makanya setelah banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian viral itu, saya sampaikan kepada anggota divisi Propam dan Polda jajaran, tidak ada satu orang anggota Propam pun yang melakukan pelanggaran. Karena kita harus jadi contoh. Bagaimana kita akan menindak, menegakkan disiplin ke dalam kalau anggota Propam ini kemudian tidak berdisiplin terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya disampaikan tadi oleh Mas bahwa divisi Propam ini tidak terkenal, ya mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspos gitu loh. Kita akan memperbaiki. Jadi kalau divisi Propam baik,
dalam menegakkan hukum internal, maka keluarnya juga pasti baik. Demikian mungkin, Mas. Baik, Jenderal. Itu pernyataan normatifnya ya, Jenderal. Ya. Tapi kenyataannya ya masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Ya. Saya mau flashback dulu, Jenderal ya. Komitmen Polri untuk mereformasi diri yang dicanangkan sejak tahun 98 ya. Sudah 23 tahun ya. Dicanangkan polisi mau mereformasi diri gitu. Tapi saya lihat dan publik bisa ngelihat sampai sekarang rasanya menurut saya belum banyak yang berubah dari polisi ya, Jenderal ya. Kita banyak melihat kasus-kasus pelanggaran polisi, mau yang terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian terlibat pungli, terlibat korupsi, pelecehan seksual, apalagi penyelundupan misalnya. Itu kasus-kasus yang lama yang udah ada sejak puluhan tahun lalu.